Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin beliau kita bisa berkumpul di ruangan virtual pada malam hari ini. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Sulawesi Tanah Bukit Sileh. Yang kita hormati Ibu-Ibu SDN 02 Sulawesi Tanah Bukit Sileh yang sudah berkenan hadir pada ruang virtual pada saat ini. Baiklah Ibu-Ibu, di sini saya Weni Anggaria, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Solo akan melakukan diseminasi modul 1.4. Dalam kegiatan ini, saya dibimbing oleh Ibu Fasilitator, Ibu Rahmayani MPD, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Sri Wiyolanda. Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa topik. Satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dua, teori motivasi, hukum, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Empat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Pertama, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil Pancasila. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Selanjutnya kita akan mengenali 9 pilar karakter Indonesia. 1, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran. Yang keempat, hormat dan santun. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup diantaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, yang pertama, empati. Yang kedua, suara hati. 3, kontrol diri. 4, rasa hormat. Yang kelima, kebaikan. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, keadilan. Untuk selanjutnya kita akan mengenali hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku mengingat sebuah hukuman diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan di depan umum. Konsekuensi merupakan akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat atau sebuah lingkungan maupun peraturan. Restitusi akan memberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk menyelesaikan masalah. Jadi dapat kita lihat dari ketiga identitas tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Dari ketiga ini, hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Sementara identitas yang sukses itu, yang bisa membuat siswa disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Mungkin yang biasa kita lakukan itu adalah hukuman. Tapi untuk depannya, sebaiknya kita mengubah kehukuman ke dalam bentuk disiplin positif
berupa konsekuensi atau restitusi. Kalau misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sementara itu restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi restitusi ini diberikan peluang kepada si pembuat yang memiliki kesalahan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah ia buat. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat lagi bahwa hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu yang panjang. Sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi ini memberikan pengaruh yang positif bagi siswa. Kita lihat lagi, hukuman adalah korban atau mendapatkan keadilan. Sementara konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sementara itu, restitusi, korban mendapatkan ganti. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Selanjutnya kita lihat lagi. Di sini, hukuman itu murid yang belajar, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Sementara kalau konsekuensi, anak atau anak belajar taat peraturan. Sementara restitusi, murid dan anak dapat memecahkan masalah. Itu sedikit gambaran mengenai hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Sekarang kita lihat ini ada untuk menambah pemahaman kita. Kami akan meminta pendapat Bapak dan Ibu. Ini untuk menentukan hukuman atau konsekuensi. Mungkin kita catat saja nomor 1 hukuman, nomor 2 konsekuensi. Mungkin ibu-ibu semua punya kertas ya. Nanti ibu tulis saja nomor 1 H, atau ibu mau menjawab nomor 1 K, gitu ya. Kita mulai. Nomor 1, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Silahkan tuliskan jawaban pada kertas yang Bapak Ibu punya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Untuk lebih meyakinkan kita cek jawabannya. Baiklah ibu-ibu, jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat hadir di sekolah, karena terlambat hadir ke sekolah, itu adalah hukuman. Sementara, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Jadi, antara hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya tidaklah terlalu jauh, tapi sebaiknya kita berusaha untuk menerapkan konsekuensi atau restitusi dan berusaha untuk mengurangi dalam bentuk hukuman. Selanjutnya kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Di sini ada contohnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu merupakan kegiatan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah berusaha untuk bertahan hidup. Yang kedua, mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kesenangan. Kita lihat pengertian masing-masingnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis di mana anak ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu penguasaan, merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengarkan, dan meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Selanjutnya, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, di mana anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jadi, sebagai pemimpin pembelajaran, selayaknya kita memberikan pemenuhan kebutuhan pada siswa mengenai kebutuhan dasar manusia ini, sehingga mereka merasa nyaman saat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Bapak dan Ibu, di sini kita ambil sebuah tugas di mana Bapak dan Ibu bisa menentukan nanti jawabannya, kebebasan, penguasaan, kesenangan, atau cinta kasih sayang. Bapak Ibu bisa menjawabnya. Nanti akan kita beri kecocokan apakah Bapak dan Ibu memahami materi kita pada malam hari ini. Yang pertama, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, perlu jadi. Menurut ibu-ibu, penguasaan. Putih-putih, Wen. Menurut ibu-ibu, apa jawabannya? Kebebasan, penguasaan, kesenangan, atau cinta kasih sayang?
Kesenangan. Iya, kesenangan. Jadi anak itu selayaknya kita beri apa yang mereka senangi di dalam kelas sehingga ia tidak bosan saat di dalam kelas. Selanjutnya, Caru, Abi. 1, 2, 3. Menurut ibu-ibu, apa jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinda ini? Kebebasankah, cinta kasih sayang, penguasaan, atau kesenangan? Kesenangan. Oke, kita cek jawabannya. Nah, jawabannya, Ibu Guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai fitrah baru, jadi kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Tuh. Kita lihat lagi, ada lagi kasusnya. Ini masih kasus Dinda juga. Jadi, Dinda, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Ada ibu guru nunjukin ke teman-teman di kelas. Menurut ibu, ini kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta kasih sayang? Ayo. Menurut Ibu apa jawabannya? Jadi saat Dinda dia sebel karena ibu guru menunjukkan gambarnya ke teman-teman, di sana dia membutuhkan penguasaan. Selanjutnya kita lihat kasus yang berikutnya. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Menurut Ibu ini penguasaankah, cinta kasih sayang, kesenangan, atau kebebasan? Jadi di bosan dengan saat kita hanya di rumah, di sana mereka saat mengikuti pembelajaran. Baiklah ibu-ibu, selanjutnya kita masuk kepada posisi Kok rame sih rame? Tadi belum mindset lagi.